diperoleh, spesifikasinya, bahan merek, part number misalkan. Asam asetat yang digunakan adalah grade HPLC, ya, merek Sigma, part number 47731 misal. Itu kan rinci ya, grade-nya mungkin di situ lebih jelas, HPLC grade, atau mungkin Anda memakai bahan kimia. Contoh, metanolnya ada berapa macam? Ada 3 macam metanol yang Anda gunakan. Metanol grade-nya Pro Analysis atau PA. Merek Sigma, part number 3714. Anda gunakan juga metanol yang grade-nya HPLC grade. Mereknya merek mungkin beda tadi Sigma. Part number 8731. Nah, jadi dengan demikian grade atau tingkatan kemurnian bahan kimia yang digunakan jelas, mereknya mana, dari mana, Sigma, BDH, Eject Chemicals, Merck atau Adri, jelas, part numbernya jelas. Kenapa demikian? Karena ya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang sebidang dan memungkinkan orang lain dapat melakukan riset yang sama dengan hasil riset yang relatif sama. Jadi repeatable, reproducible. Jadi bisa diulangi dengan hasil yang relatif sama hasilnya oleh siapapun yang ikut yang sama mengerjakannya dengan Anda. Jadi misalkan dari organiknya, bahan penelitian yaitu diperoleh jenis spesiesnya, misalkan jenis tanamannya, misalkan jenis tanaman sacang. Sebutkan spesiesnya. Diperoleh dari mana? Apakah dari Kebun Raya Bogor, atau dari daerah Maluku, atau dari daerah mana? Seperti saya di lab biokimia, saya melakukan proses isolasi enzim atau protein dari getah karet Latex Hepea brasiliensis. Saya harus menulis Latex Hepea brasiliensisnya diperoleh dari spesies Hepea brasiliensis klon, nah jenisnya klon PR255 yang berasal dari perkebunan karet Panglejar Purwakarta misal. Jelas. Jadi orang yang mau mengikuti nanti tidak sama, misalkan sama pohon karetnya Hepea brasiliensis tapi klonnya Apra 300 berasal dari Bangkok, misalkan dikerjakan oleh orang Thailand. Jangan mengharapkan hasilnya bisa mirip dengan punya saya, karena sampelnya pun berbeda asalnya. Apalagi kalau misalkan spesies pohon karet itu berbeda. Misal bukan Hepea brasiliensis, tapi Hepea bentaniana dari Brazil. Nah, apalagi spesiesnya sudah berbeda. Mungkin tidak ada kemiripan yang 100% mirip sama. Ya, misalkan pohon karetnya Ficus elastica berasal dari Filipina. Nah, mau disamakan dengan Hepea brasiliensis klon PR255 dengan saya itu tidak mungkin. Jadi dengan demikian, tolong diperhatikan dari mana sampel yang kita akan kerjakan atau kita kerjakan itu diperolehnya, dan bahan kimianya jelas, grade-nya, merek apa, part number kalau mungkin. Ya, begitu juga nanti alat yang digunakan, ya, apakah itu spektrofotometer khusus visible saja atau UV vis, merek apa, Hitachi-nya plat number berapa, atau merek Cambridge, kita gunakan mass spektrometer merek Cambridge plat number 3771. Nah, itu lebih rinci. Bukan cuma sekedar merek, tapi spesifikasinya ditulis dengan jelas. Demikian juga metode penelitian. Harus didukung oleh pustaka yang ada bila mana metode yang dilakukan itu sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Misal nih, kita di biokimia, ya, kadar protein ditentukan dengan metode Lowry. Tuh, metode Lowry nggak usah Anda tulis lagi rinci bagaimana prosedur kerjanya.
Karena metode LORI sudah pernah dilakukan oleh orang lain, pustakanya jelas, sampaikan saja metode LORI yang Anda rujuk itu dari pustaka yang mana. Jadi kalau orang lain mau mengerjakan metode penentuan kadar protein dengan LORI, bisa melihat dari pustaka tersebut. Jadi dengan demikian, metode penelitian yang sudah pernah dilakukan atau pernah dikerjakan atau pernah ada di jurnal tertentu tidak usah dirinci lagi. Gitu ya. Prosedur penelitian, proses pemisahan senyawa organik berdasarkan metode Bradford. Misal, tuh, nggak usah dirinci lagi bagaimana, kecuali bila mana ya pekerjaan yang dilakukan oleh Anda itu belum pernah ditulis oleh siapapun di jurnal terdahulu. Maka Anda harus menulisnya secara jelas karena boleh jadi menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan mengerjakan mengikuti prosedur yang Anda lakukan. Paham ya? Tolong Diana ya, kalau misalkan ini tidak kedengaran, kasih tahu di WA aja, jangan telepon ya. Iya, Pak. Oke. Karena kalau telepon itu akan mengganggu. Ini juga saya pulsanya ngambil dari telepon nih ya. Jadi untuk internet ini ngambil dari pulsa telepon. Jadi akan sangat keganggu kalau misalkan ada telepon masuk, ini langsung biasa terganggu jadi off. Oke, berikutnya hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan akan tentu saja seperti apa yang Anda tulis di bab 4 skripsi Anda. Tapi dalam hal ini tentu tidak serinci sepanjang apa yang ditulis di skripsi Anda. Banyak sekali apa yang Anda paparkan di skripsi, tapi di sini seperti juga Anda tadi membuat poster, ya, hasil-hasil utama yang tentu didukung oleh tabel atau gambar. Ya, kemudian dibahas dan pembahasannya itu dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Perhatikan baik-baik di sini cara memaparkan, membahas punya Anda dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Ini kita sebut sebagai elaborasi. Jadi elaborasi ini memaparkan secara rinci hasil-hasil penelitian Anda secara jelas dan dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Di mana letak keunggulan penelitian Anda dibandingkan punya orang lain itu? Jadi sangat jelas sekali perbedaan. Pembeda dari apa yang Anda peroleh dengan kepunyaan orang lain. Mungkin Anda sedikit lebih mengulang apa yang sudah dikerjakan orang lain, tapi pada pemaparan di sini Anda lebih bagus hasilnya, lebih unggul dari apa yang sudah dilakukan orang lain. Lebih jelas, orang lain masih samar-samar dan mengundang banyak pertanyaan, tapi begitu penelitian Anda disampaikan dengan penjelasan dan penerangan yang baik, Anda bisa menjelaskan betapa penelitian Anda itu bukan hanya sekedar memperbaiki apa yang sudah orang lain lakukan, tapi ada kebaruan-kebaruan yang Anda bisa tonjolkan. Di sini inti dari apa yang tentunya sangat bermakna dari kualitas penelitian Anda. Di mana letak Anda itu kebaruannya sangat jelas harus tertulis di sini. Itulah sebabnya maka di sini reviewer dari jurnal tertentu, apalagi jurnal-jurnal berkelas Scopus, Q1, Q2, Q3 akan sangat memperhatikan ini. Karena kebaruan, novelty dari apa yang Anda peroleh itu akan dibaca di sini. Bila mana ada originalitas kebaruan atau novelty-nya sungguh sangat jelas, sangat signifikan dengan apa yang sudah diperoleh oleh orang lain, yang sudah dipublikasikan di penelitian-penelitian terdahulu, jelas sekali signifikan bedanya, ada kebaruan, ada originalitas, novelty-nya sangat jelas, maka pasti artikel atau manuskrip Anda itu akan diterima dan dipublikasikan. Ya, jadi makin signifikan, makin jelas novelty memungkinkan lebih dari 80% pasti accepted dengan catatan
mungkin hanya sedikit perbaikan saja, balikan lagi revisi atau perbaikannya, langsung Anda bisa dipublish di jurnal tersebut. Tapi kalau di sini Anda memaparkan, ya dibandingkan dengan punya orang lain, bahkan lebih jelek dari punya orang lain, tidak ada originalitas, tidak ada kebaruannya sama sekali, jelas pasti otomatis ditolak, rejected. Nah, itulah sebabnya, maka tentu ya, selain daripada itu, data-data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel dan gambar tidak perlu diulang dalam bentuk kata-kata. Yang penting isi tabel dan isi dari gambar itu dibahas seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, di mana signifikansinya dengan penelitian orang lain, di mana kebaruan dan novelty atau originalitasnya jelas di sini. Jadi kedudukan Anda sebagai suatu peneliti yang menghasilkan sesuatu yang baru itu jelas terlihat di sini. Ini tentu saja ya hal-hal inovatif, novelty, ya kebaruan, originalitas belum pernah dilakukan oleh orang lain, belum pernah disajikan di hasil-hasil atau jurnal-jurnal terdahulu, dan tentu saja nanti akan kelihatan manfaat penelitian, baik itu untuk perkembangan ilmu terkait, sampaikan maka manfaat hasil penelitian ini bagi perkembangan ilmu organik, bagi perkembangan biokimia, bagi perkembangan bioteknologi, bagi perkembangan anorganik atau analitik, bla 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 bla, sampaikan. Ini menambah bobot dan menambah kualitas hasil penelitian yang diperoleh. Apalagi selain bermanfaat untuk segi teoritis pengembangan ilmu, bermanfaat juga secara praktis. Misal, bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi obat anti malaria yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Itu otomatis manfaatnya itu teoritis dan praktis. Seperti apa yang saya sampaikan, ya, tulis manfaat secara teoritis dan praktis itu di bab 1 untuk skripsi Anda. Jadi manfaat penelitian Anda secara teoritis itu apa? Secara praktis atau mungkin bisa diaplikasikan apa? Anda harus tulis, dan di sini jelas. Karena ini menambah bobot dari penelitian Anda. Oke. Tentunya ditutup dengan kesimpulan. Perhatikan baik-baik. Boleh jadi jurnal yang Anda tuju itu tidak meminta conclusion. Ada nanti beberapa contoh. Hanya result and discussion, stop. Tanpa ke conclusion. Itu boleh jadi demikian. Perhatikan variasi berbagai jurnal. Nanti mudah-mudahan saya bisa tayangkan nih, ada jurnal yang tidak minta conclusion. Maka conclusionnya harus tercantum di result and discussion. Sudah tercakup di situ, ya. Anda nggak boleh protes, tapi kebanyakan dari jurnal, termasuk jurnal CNA, itu ya Chemica et Natura Acta kita dari prodi kimia, itu meminta selain result and discussion, ada conclusion. Oke, dan tentu saja ini merupakan resume dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat berupa narasi atau poin-poin yang diseraskan dengan identifikasi masalah. Dan identifikasi masalah di manuskrip ini tidak ada subbab-subbab seperti skripsi. Ya, bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang penelitian. Subbab 1.2 identifikasi masalah, nggak usah. Tapi secara eksplisit harus tercantum tanpa adanya heading, tanpa adanya identifikasi masalah, nggak usah. Tetap harus eksplisit, ada bisa dibaca di pendahuluan dari manuskrip ini. Ya, tanpa kita menyebut identifikasi masalahnya adalah, tanpa harus begitu, kita bisa membaca secara eksplisit apa sih yang menjadi permasalahan, tanpa harus merincinya dengan ada heading atau subheading. Nah, tentu saja kesimpulan ini harus diselaraskan dan menjawab identifikasi masalah tersebut. Gunakan kalimat yang padat, ringkas, dan jelas, tidak perlu bertele-tele. Dan kemudian tentu saja seperti apa yang tadi saya sampaikan di poster, kalau di sini wajib ini. Sampaikan ucapan terima kasih. Meskipun misalkan penelitiannya tidak didanai oleh sumber dana tertentu, paling tidak ada yang membantu
mengkoreksi manuskrip kita. Jadi ungkapan rasa terima kasih itu pada pihak-pihak yang membantu penelitian, baik itu sumbangan dana penelitian atau membantu menelaah draft makalah akademia manuskrip yang dibuat secara singkat. Bila mana ucapan terima kasih ini disampaikan pada berbagai pihak, tentu di sini acknowledgement juga jadi jamak pakai S di ujung. Acknowledgements, nah, pakai S ya. Jadi dengan demikian tentu kita sampaikan ini etika memberi ucapan terima kasih pada berbagai pihak yang membantu, khususnya yang memberi dana nih. Kalau misalkan penelitian kita didanai dari dana tertentu, dari LPDP, dari Dikti, dari Unpad atau dari mana, silakan itu di sini. Nah, terakhir tentu pustaka referensi. Perhatikan baik-baik ya. Membuat seluruh pustaka yang dirujuk digunakan sebagai referensi di dalam manuskrip yang ditulis secara alfabetis. Harpad umumnya itu untuk skripsi, tesis, dan disertasi pakai Harpad system yang seperti saya sudah jelaskan dan Anda kenali dan harus wajib Anda tulis dengan Harpad system. Tapi kebanyakan jurnal dan tergantung jurnalnya, ada yang minta Chicago atau Vancouver ini merupakan penulisan indeks atau penomoran. Nanti kita lihat nih ya, sebelum saya tutup kuliah ini, saya akan sampaikan bagaimana cara sistem sitasi dengan penomoran yang kita kenal dengan model Chicago atau Vancouver. Nah, perhatikan konsistensi penulisan pustaka sesuai dengan tata cara penulisan pustaka yang baik. Tentu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan, tidak perlu dirinci lagi karena persis sama untuk Anda. Skripsi, poster, dan manuskrip dalam bentuk Harpad style itu demikian. Oke, yuk kita sekarang lihat berbagai contoh-contoh variasi ya yang biasa ditemui atau katakanlah ini salah satu jurnal. Ya ini bisa dilihat. Halo? Halo? Sudah bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Ya? Ini udah bisa dilihat? Tapi kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Masih PPT, Pak. Oh, masih PPT. Katanya sudah. Ini coba. Sekarang udah? Masih PPT, Pak. Masih PPT, Pak. Oh iya. Oke, sebentar. Ini? Masih sama, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan? Sudah kelihatan, Pak, jurnalnya. Oke, yuk. Perhatikan baik-baik. Tadi saya menyampaikan beberapa jurnal yang meminta judulnya itu huruf besar semua kan? Jurnal kita yang minta huruf besar semua itu nanti ada beberapa jurnal yang minta demikian sama. Tapi lihat ini jurnal Computer Aided Molecular. Ini salah satu jurnal untuk komputasi atau berdasarkan penelitian in silico. Perhatikan, semuanya ditulis dalam huruf kecil kecuali huruf awal. Lihat sekarang, perhatikan, ini penulisnya ada banyak sekali. Pradip, Kak Naik, Manolopus, Rituan Neja, Surya, dan tentu ya tidak ditulis di bawah sini langsung alamatnya, tapi di sini di bawah tuh. Boleh silakan. Tapi nanti sampaikan siapa yang jadi corresponding authornya. Nah, lihat ini ada tanda
amplop kan? Ini corresponding ordernya bisa dilihat 2 orang, baik naik atau Koyoshi bisa berkoresponding ke dia, tidak ke Aneja atau Pangapandu. Nah ini model ya tata cara penulisan gini, tapi ada ya jurnal yang setelah di sini ditulis di sini corresponding order gitu, corresponding order. Misalkan dikasih tanda apostrof di atas Yosi dan naik, berarti naik dan Yosi itu adalah alamat korespondensi, dan lihat di sini emailnya masing-masing gitu, itu satu. Dan kemudian lihat abstrak ya, dan ditutup dengan keyword. Keywordnya coba lihat banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, boleh-boleh saja, tapi biasanya ada yang minta hanya 3 sampai 5 saja. Tapi ikuti, tapi sekarang coba penjelasan setelah abstraknya ditulis kecil, minta susunannya, kemudian introduction, ya, kemudian lihat introductionnya, setelahnya material and method, ya, ada sub heading lainnya, computational methodology, protein preparation, terus begitu. Nih lihat judul gambar, sangat informatif, self-explanatory, menjelaskan jenis gambar ini. Kalau kita baca, kita bisa paham apa gambar ini. Tidak hanya sekedar struktur A dan B, udah aja. Dari senyawa yang di tes itu ya, struktur molekulernya. Tidak bisa hanya demikian saja, gitu loh ya. Jadi harus rinci informatif. Terus kemudian lihat di sebelah, ya, lihat sub heading, ligand preparation, ligand docking, lihat kemudian cara pembuatan tabel persis dengan apa yang sudah saya sampaikan. Garisnya 1, 2, 3 garis saja kan, mendatar tanpa adanya garis tegak. Perhatikan, ini udah international system yang saya sampaikan ke Anda, bahwa tabel itu hanya cukup 3 garis saja. Lihat kemudian di bawah, ya, sub heading, dan lihat experimental method. Ya, sedangkan tadi yang saya sampaikan material, perhatikan, tidak ada experimental method itu kan, gitu. Perhatikan, saya balik ke sini. Tapi bahan dan metode. Bahan dan metode. Material and method. Saya kira udah cukup jelas ya itu ya, nggak usah balik lagi ke situ. Ini experimental method. Ya, terus ini pembagiannya ya. Nanti kita lari ke pustaka yang diminta. Perhatikan. Ya. Result and discussion. Oke, sama dengan kita tadi. Ya, kemudian ini gambarnya. Gambar kelihatannya tidak ditaruh di bawah karena seharusnya di bawah gambar nih, jangan di pinggir gini. Tapi ini coba kan banyak sekali penuh ya, kalau di sini kan berdepetan gitu. Seharusnya ini di bawah gambarnya ya, bukan di pinggir gini. Tapi kita maklum bahwa ini kan gambarnya demikian ya ditaruhnya. Lihat, ini udah betul. Ya, informatif, self-explanatory, gambar yang diperoleh. Ini juga sebetulnya harus disingkat ke posisi gambar demikian, jadi ini yang memungkinkan sebetulnya ini di bawah gambar nih. Dan ini jurnal tingkat atas, ini Q1, Q2 nih, karena Springer yang itu kan. Lihat, kemudian perhatikan sekarang yang Anda harus lihat adalah setelah eksperimental. Tadi kan kondisi eksperimennya disebutkan. Nah, lihat conclusion. Ya, conclusion. Adakah hasil dan pembahasan? Coba lihat, saya kelewatan. Ya. Lihat mana result and discussion. Jadi bahan dan metodenya kan diganti dengan bukan material and method kan judulnya. Nah, itu harus diikuti. Result and discussion sama ya,
tapi material and metode itu diganti dengan ini, lihat, ini eksperimental, ya. Oke, nah itu yang merupakan suatu pembeda dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini beberapa perbedaan yang sengaja saya berikan contohnya, tidak tertutup kemungkinan jurnal-jurnal yang ternama pun meminta, ya, tata cara penulisannya itu sedikit berbeda dengan apa yang tadi saya sampaikan. Conclusion, acknowledgement, ucapan terima kasihnya bukan terhadap satu orang saja, tapi banyak pihak. Reference, lihat referensinya bukan Harvard System, tapi Vancouver, Jordan, MA, Wilson, nomor 1. Nomor 1, J. Nomor 2, F. Tidak alfabetis. Tapi Harvard System harus alfabetis. Dan bagaimana citasinya? Penomoran. Lihat. Ya. Lihat penomoran dan tata cara penomorannya juga boleh jadi subscript di atas, nomor kecil di atas narasi, atau di dalam kurung seperti ini. Coba lihat. Ini gaya Chicago atau Vancouver itu indeks, pakai indeks nomor. Lihat 11, dan tentu harus urutan. Tidak sembarangan, jadi dimulai dari awal satu. Biasanya di introduction kita mulai dengan citasi atau rujukan pustakanya, dimulai tentu nomor satunya siapa, meskipun tadi huruf kapital awalnya itu J, tidak melihat alfabetis karena sekarang ditaruh sebagai nomor pertama. Yuk kita lihat ke atas. Nah, siapa nomor satunya? Introduction. Ternyata ada di sini langsung 1 sampai 4 di pustaka. Dari paragraf ini pustakanya 1 sampai 4. Jadi artinya diambil dari pustaka nomor 1, nomor 2, nomor 4. Dan begitunya 5, 6, 7, 8. Berurut. Nah, ya. Dari sistem indeks penomoran ini, yaitu Chicago atau Vancouver, itu begini. Dan ada kemungkinan bukan begini tata cara penaruhannya, tapi di atas dengan huruf kecil. 1, 4-nya di atas date ini. 5-nya ini di atas cancernya ini, tidak pakai kurung. 6-nya itu di atas ini, pakai huruf kecil, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini tidak mungkin dipakai untuk skripsi Anda. Karena kalau misalkan ada yang pustaka diselipkan, maka bubar seluruh nomor berikutnya itu harus ditata ulang. Tapi kalau berdasarkan Harvard System, yang sudah Anda kenal baik karena saya sudah menyampaikannya, hanya tinggal menyelipkan, misalkan di D, David, tinggal menyelipkan di D. Monerti, tinggal di M. Zvesti, misalkan nama pengarangnya, tinggal diselipkan di Z. Dan tanpa mengubah penomoran. Tapi coba di sini, nomor-nomor ini tidak alfabetis sesuai dengan apa urutan yang sudah dicantumkan di citasi atau rujukan-rujukan di atas. Dan lihat di sini di daftar pustakanya juga tidak tergantung pada huruf awal dari penulisnya. Boleh jadi ini Aneja itu A, tapi tidak nomor 1, tapi nomor 37 gitu. Andre 36, Alam 29. Sementara di atas ini ada Rose. Jadi dengan demikian, pustaka-pustaka nomor berdasarkan Chicago atau Vancouver ini mirip penomoran, itu harus diikuti. Kebanyakan jurnal memang mengacu pada sistem indeks penomoran. Oke. Kita coba yang lain. Ini mudah-mudahan ini berbeda nih ya dengan apa yang saya sudah sampaikan. Bisa dilihat ini artikel baru ini, bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, sekarang lihat
perbedaannya. Ya, sama diminta huruf kecil kecuali huruf awal. Lihat di atas nama secara ini subscribe ya, A, B. Dikasih tahu A itu dari Departemen Kimia Gulmian University, sementara B itu Department of Analytical Chemistry Fakultas. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan tuh begini. Ya, tadi di kuliah saya sampaikan tuh begini diminta, tapi ada juga di sini satu, dua, bukan AA, ini pakai apostrof. Ya, tanda bintang ini merupakan korespondensi, lihat nih, corresponding author. Siapa? Nama yang paling ujung. Dan biasanya di Anda itu adalah pembimbingnya, misalkan Pak Unang Supratman. Selain di sini, ini Anda di lab organik mungkin satu, lab organik satu, ada Pak Hayashi misalkan dari Jepang, dua, kasih tahu Hayashi itu dari Jepang, University of Kyoto, Tokyo ya. Nah, disampaikan, ditulis nih afiliasinya. Unang Supratman, satu karena sama dengan Anda, Unpad, Kimia Unpad, tanda bintang itu ada di sini, lihat siapa penulis korespondensi, corresponding author, Unang Supratman. Emailnya, lihat abstrak, ya, keywordnya di sini. Ya, sebetulnya bagusnya di sini ya, keyword. Tapi betapa sangat lebih singkat abstrak. Tapi meskipun demikian, tetap ya alasan kemudian kenapa ini dilakukan in the present, kemudian ini kalau dibaca tujuan dan hasilnya juga jelas. Tapi tolong perhatikan baik-baik secara citasinya. Sengaja saya berikan contoh ini beda tuh, lihat. Ini indeks penomoran tapi tidak pakai kurung, tapi di atas. Satu, subscribe kan ya, dua, ya, tiga, empat, bisa dilihat bedanya dengan yang tadi. Saya 5, tuh cara citasinya 6, ini beda 7 sampai 14 bahkan sekaligus. Ya, jadi cara citasinya merupakan penulisan indeks atau nomor dari pustaka-pustaka yang dirujuk. Ini citasinya lihat 15 sampai 19, tidak pakai kurung. Bisa begitu? Bisa. Dan tolong ikuti bila mana Anda mau masuk ke jurnal ini, ya, jurnal ini, maka harus mengikuti modelnya harus begini. Jangan kekeh Harvard. Jangan kekeh misalkan penomoran sama, tapi pakai kurung. Itu ikuti. Karena ini model yang dia inginkan. Dan tadi kalau saya sampaikan begitu setelah introduction itu material and method, tapi ini coba lihat eksperimental, ikuti ya, coba terus saya ke bawah lagi setelah eksperimental itu, kemudian apakah mirip dengan tadi result and discussion? Mana result and discussion? Ini eksperimental, perhatikan. Ya, persis, result and discussion ditutup dengan conclusion. Perhatikan, banyak sekali contoh jurnal, mungkin nggak bisa ditayangkan sekarang oleh saya, bahwa terkadang conclusionnya itu nggak ada. Terkadang tidak ada conclusion. Jadi ditutup di result and discussion, tapi conclusion itu mencakup di keseluruhan yang dipaparkan di result and discussion. Ini kemudian ada acknowledgement hanya satu, tidak jamak karena hanya satu pihak. Ya, acknowledgement gitu. Tidak ke banyak pihak. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, nomor 1 powis, nomor 2 kapus. Ini P. Kak, kalau di Harvard itu seharusnya K lebih duluan ketimbang P. Di sini ada yang mulainya A, enggak? Nih ada nih. Atau B, justru nomor 12, bukan nomor 1 di atas. Ya, karena berdasarkan nomor urut yang tadi dirujuk, diisi artikel tersebut. Nah, jadi dengan demikian ini variasi-variasi apa yang kemungkinan bisa Anda temui. Dan sekarang terakhir, mudah-mudahan satu lagi nih sebelum coba ini.
Kita lihat. Kemudian ini beda. Lihat tata cara, ini Journal of Biotechnology and Biodiversity ya. Lihat setiap kata diawali dengan huruf besar. Tapi kita boleh kritisi di sini. Seharusnya op ini kan kecil. Karena kata sambung gitu. From itu juga F-nya kecil. Nah, ini mungkin nggak terkoreksi nih. Kita boleh koreksi, jadi tidak sempurna ini. Meskipun diminta huruf awalnya masing-masing dimulai dengan huruf besar, tapi untuk O dan from ini O-nya harus kecil. From F-nya kecil. Tapi yuk kita lihat abstraknya. Lihat, ini penomorannya pakai 1, 2 kayak tadi yang saya sampaikan. Ya, Vanessa Kasoni 2, ya, Vasco Ikereda 1, 1, 2 itu harus ada penjelasan meskipun itu nanti mana ya. Nah, ini 1 itu ternyata koresponden error, seharusnya ini dikasih tahu ini. Ya, 2 itu institusinya apa. Oke, ini saya kira harus diperjelas di sini, ada kekurangan nih dari universitas dan institusi mana. Dan kalau saya lihat di sini adalah dari Spanyol ini. Karena apa? Karena abstraknya selain bahasa Inggris ada bahasanya dia, resumo gitu loh. Resumo, ya boleh seperti jurnal kita ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris. Tapi pada dasarnya ini semua artikel dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Dan tolong dilihat di sini. Cara citasinya ini sama, Sengun, Enkarabikli, Garuswa. Ini Harvard. Tidak menggunakan penomoran. Ya, Salvador 2006, Yamada N. Jukman 2008. Pakai titik koma pembatasnya. Yupan et al. 2009. Ini tidak dimiringkan karena semuanya orang luar ini. Ya, kalau kita kan et al-nya harus miring kan karena et al-nya bahasa asing bagi kita. Lihat key, Krih, and Hall. Dan lihat justru dengan demikian karena Harvard System, maka di pustakanya juga sesuai dengan nama dari masing-masing, tentunya huruf awalnya itu bagaimana. Tapi lihat di sini keantikan perbedaannya. Ini berdasarkan Harvard System, tapi lihat nama dari penulisnya itu semuanya huruf besar dan tahunnya ditaruh di belakang, tapi konsisten semua. Nah, ini varian dari Harvard ini. Tahunnya ditulis di belakang, tapi konsisten. Huruf besar semua nama penulisnya. Jangan ada dicampur aduk. Ya, ini memang varian dari Harvard. Semuanya berdasarkan alfabetik dari namanya, tapi perbedaannya dengan apa yang Anda sudah ketahui, tahunnya itu ditaruhnya di belakang. Silahkan, ini varian dari Harvard yang tentu harus konsisten, semua terlihat sama. Semua sama, tidak ada yang nyeleneh ditaruh misalkan di sesudah nama penulis atau pengarang. Mangga silahkan. Jadi pembelajaran betapa bervariasinya cara citasi, bervariasinya cara menulis referensi. Karena sistem itu bahkan kedokteran itu ya, itu biasanya pakai American Medical Association, AMA system. Beda lagi itu AMA. Terus khusus jurnal-jurnal medis. Tapi sekarang kita lihat ya, tata cara pembagian ini udah betul sama dengan apa yang tadi saya sudah sampaikan. Conclusion, acknowledgement, ucapan terima kasih. Dan tentu ini conclusion ini dan menutup bagian dari result and discussion. Ya, result and discussion ditulis besar seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ditulis besar. Karena dia minta demikian, kita menulis manuskrip harus disesuaikan dengan apa yang diminta oleh jurnal tersebut.
material and method, sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi memang pada dasarnya umumnya jurnal-jurnal itu demikian. Jadi abstrak, ya, introduction, material and method, kemudian result and decision, conclusion, ya, acknowledgement, reference. Tapi bagaimana cara citasi referensinya? Bagaimana tata cara ukuran? Ada yang minta abstraknya itu cukup font 6 atau font 8. Wah, ada itu. Tapi harus diikuti. Ya, jadi dengan demikian kesimpulannya, tidak satu style, tidak satu model saja mereka menginginkan penulisan artikel ilmiah kita disesuaikan dengan, ya, kebiasaan atau keinginan dari jurnal tersebut. Ikuti. Jadi kalau kita misalkan membuat manuskrip, ada 1 atau 2 manuskrip, di mana tiap manuskrip itu akan kita sampaikan ke jurnal yang berbeda. Boleh jadi manuskrip yang Anda tulis itu berbeda stylenya, baik style dari gaya dari penulisan citasi atau referensi atau tata cara penyusunannya. Ya, di satu jurnal mungkin cukup dengan pembagian ada abstrak, ada introduction, tapi kemudian eksperimental, nah, dimintanya demikian. Atau material method, ikuti. Ya, setelah result and discussion tidak ada conclusion misal, tapi di jurnal yang lain diminta ikuti. Jadi sekali lagi boleh jadi Anda membuat 2 manuskrip untuk disubmit ke jurnal tertentu, mungkin style gaya penulisannya berbeda tergantung jurnal yang mau dituju. Nah, saya kira cukup. Mudah-mudahan. Nah, banyak sekali model beberapa penulisan karena ini udah jam 12 lebih, udah duhur ya. Karena ini Jumat ya, duhurnya juga di rumah gitu, nggak di masjid. Jadi saya cukupkan ya untuk bahan UAS dari saya. Jadi habis libur Lebaran, sesuai dengan jadwal Anda langsung UAS dengan bahan yang tadi. Ya, tentu sebetulnya nanti ada tambahan ini mengenai apa yang Anda harus ketahui juga, ya, karena meskipun sekarang itu Anda tidak menulis lagi tugas pustaka, Anda ada tugas pustaka enggak? Halo? Anda diwajibkan untuk tupus enggak? Tidak, Pak. Tidak, ya? Karena nanti harus ngambil di labnya masing-masing pustaka ya. Ya, bukan tugas pustaka, tapi bagaimanapun juga tetap menyusul makalah itu yang namanya tugas pustaka ini aja lah ya, yang merupakan suatu hal yang harus diketahui bahwa Anda disuruh di kapsel itu nanti kan Anda dapat kapsel ya. Dapat kapsel enggak? Dapat kan? Depan mungkin Pak. Betul, dan pasti ada tugas pustakanya berdasarkan kapsel tersebut. Anda harus menyusun makalah, tapi susunannya seperti ini. Ini bedakan. Abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah singkatan dan lambang, pendahuluan, tinjauan umum, tinjauan khusus. Nah, perhatikan berbeda dengan skripsi Anda. Setelah pendahuluan, ada tinjauan umum, tinjauan khusus, kemudian daftar pustaka ini, tugas pustaka yang Anda nanti mungkin akan dapatkan di bagian kapsel Anda. Dulu mah sengaja ini tugas pustaka judulnya, sekarang itu kapsel itu ada tugas pustakanya untuk menyusun makalah, kemudian saya share aja ya ke koordinator ya materi kuliah sekarang. Terima kasih. Kalau misalkan masih ada pertanyaan silakan ya melalui koordinator dan di WA saja ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Monggo. Oke Pak. Oke.